Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari raya Paskah ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Selamat Hari Raya Paskah. Di dalam realitas kehidupan manusia, ketika salah seorang dari kita yang mengalami kematian, tentu saja akan meninggalkan duka cita yang mendalam. Pengalaman duka cita sungguh-sungguh menimbulkan rasa kecewa, bahkan menimbulkan rasa putus asa. Kekecewaan dan keputusasaan sangat manusiawi karena orang-orang yang sangat dekat dengan kita, mereka pernah berada, berjalan bersama dengan kita di dalam seluruh kehidupan kita. Pantaslah kalau kita merasa sedih bila kehilangan sosok yang kita cintai. Pengalaman Maria Magdalena yang begitu dekat dengan Tuhan, dan ia menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mencintainya. Ketika Yesus Sang Guru mengalami peristiwa yang sangat tragis karena diperlakukan secara tidak manusiawi oleh orang-orang sezamannya. Bahkan Tuhan
mengalami kematian, menimbulkan rasa sedih yang mendalam dari seorang Maria Magdalena. Karena cintanya yang begitu besar kepada Tuhan, maka ia bergegas ke makam Tuhan untuk meminyaki dan memberi rempah-rempah sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan. Namun pengalaman yang ia hadapi adalah bahwa makam kosong. Hal ini dibuktikan dengan batu yang menutupi makam itu telah terguling. Maria Magdalena merasa sedih. Karena itu ia bergegas menyampaikan kepada Petrus dan teman-teman, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena menyampaikan itu kepada Petrus dan teman-teman, supaya mereka juga turut menyaksikan bahwa makam telah kosong. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini mau menunjukkan bahwa dia adalah perempuan pertama yang menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan. Selain ia menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan, dia jugalah perempuan pertama yang menyampaikan kepada Petrus dan teman-teman bahwa sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Petrus dan Yohanes pergi ke makam dan mereka melihat sungguh-sungguh apa yang terjadi di sana. Dan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena benar-benar terjadi, bahwa makam telah kosong. Mereka teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan, kesengsaraan, wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus dan teman-teman adalah saksi tentang segala karya mujizat yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya. Dan itu dikisahkan di dalam bacaan dari Kisah Para Rasul di hadapan orang-orang Yahudi yang telah melakukan tindakan kejahatan kepada Tuhan. Petrus katakan bahwa kami adalah saksi dari segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kesaksian Petrus dan teman-temannya ini menguatkan apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus menjadi sumber kekuatan bagi kita, supaya kita tidak mengalami keputusasaan di dalam kehidupan. Kita harus bangkit
dari segala keterpurukan hidup kita untuk merangkul semua nilai agar berjalan bersama dengan Tuhan yang telah bangkit dan mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria Magdalena adalah wakil dari kaum perempuan yang menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu kita harus menghormati, menghargai kaum perempuan dengan seluruh keberadaan hidup mereka. Semoga perayaan kebangkitan Tuhan memberikan motivasi bagi kita untuk selalu memiliki harapan yang besar di dalam ziarah kehidupan kita ini. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.